Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Ismail dari Program Studi Manajemen Informatika kelas 4A. Pada kesempatan ini saya akan mendemokan aplikasi sistem informasi perpustakaan berbasis web yang telah saya buat menggunakan PHP, MySQL, dan konsep pemrograman berorientasi objek atau PBO. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu kelas diagram. Di dalam aplikasi perpustakaan ini saya menggunakan 5 kelas utama yang saling berelasi, yaitu kelas petugas, buku, anggota, pinjam, peminjaman, dan pengembalian. Pertama untuk kelas petugas berfungsi sebagai user yang memiliki hak akses ke dalam sistem. Atribut yang dimiliki meliputi ID petugas, username, password, nama petugas, dan level. Dan memiliki method login dan logout. Selanjutnya yaitu kelas buku. Kelas buku mewakili data buku yang tersedia di perpustakaan. Atribut seperti ID buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori, dan jumlah. Buku juga memiliki metode tambah buku, edit buku, hapus buku, dan get buku untuk melakukan CRUD. Selanjutnya ada kelas anggota. Kelas anggota ini menyimpan data pengguna perpustakaan. Atributnya seperti ID anggota, nama, NIS, kelas, alamat, dan nomor HP. Metodenya yang tersedia meliputi tambah anggota, edit anggota, hapus anggota, dan get anggota. Selanjutnya yaitu kelas peminjaman. Kelas peminjaman ini mempresentasikan proses peminjaman buku. Setiap peminjaman memiliki ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Metodenya penting yaitu pinjam buku, kembalikan buku, dan get peminjaman. Terakhir yaitu kelas pengembalian. Kelas pengembalian ini mencatat proses pengembalian buku oleh anggota. Terdapat atribut ID peminjaman, ID pengembalian, tanggal pengembalian, dan denda. Metodenya proses pengembalian. Masing-masing kelas saling terhubung dengan relasi foreign key, misalnya antara anggota dan peminjaman, buku dan peminjaman, serta peminjaman dan pengembalian. Dengan struktur seperti ini, aplikasi dapat menangani alur peminjaman dan pengembalian buku dengan lebih terorganisir dan efisien. Setelah kita memahami struktur kelas diagram, sekarang kita lanjut ke bagian penjelasan kode program pada aplikasi perpustakaan ini. Aplikasi ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Struktur foldernya terdiri dari 3 bagian yang utama seperti controller, model, dan view. Pertama kita lihat di folder model. Di sini terdapat file PHP yang berisi kelas-kelas utama seperti anggota PHP, buku PHP, peminjaman PHP, pengembalian PHP, dan petugas PHP. Masing-masing kelas ini berisi fungsi CRUD dan koneksinya ke database. Misalnya di data buku PHP ini terdapat metode getAll untuk mengambil seluruh data buku dan metode tambah data untuk menambahkan data baru bukunya, serta metode update untuk mengedit data bukunya, dan terakhir metode hapus untuk menghapus data buku. Semua query ini menggunakan koneksi dari file koneksi PHP yang ada di file config PHP koneksi PHP ini. Selanjutnya kita di folder controller. File-file ini bertugas menangani proses logik dari form seperti proses edit anggota, proses edit buku, proses hapus anggota, proses hapus buku, proses login, proses peminjaman, proses pengembalian, proses tambah anggota, dan proses tambah buku. Controller ini menjadi penghubung antara tampilan form dan database di
di database. Misalnya saat menekan tombol tambah atau hapus, sistem akan menjalankan kode dari controller ini. Kemudian kita ke folder view. Folder view ini berisi antarmuka pengguna. Tampilan halaman dibuat dengan HTML dan CSS yang rapi dan modern. Di sini kita punya file seperti data anggota, data buku, data peminjaman, dan data pengembalian. Semua file ini menginclude seperti footer, header, sidebar, dan top bar supaya tampilannya konsisten dan responsif. Sidebar di sebelah kiri memudahkan pengguna untuk mengakses menu data buku, anggota, peminjaman hingga pengembalian. Selanjutnya, contoh alur COD ini saat petugas ingin menambah data anggota. Pertama, admin atau petugas akan mengklik tombol tambah anggota. Di sini tambah anggota. Selanjutnya setelah form diisi dan disubmit, data dikirim ke proses tambah anggota. Di sana data akan diproses oleh kelas anggota pada metode tambah. Setelah berhasil, user atau admin akan kembali ke halaman data anggota PHP dengan data terbaru ditampil di tabel. Begitu pula saat melakukan peminjaman dan pengembalian, sistem akan mencatat siapa yang meminjam buku apa, tanggal pinjam, batas kembali, serta denda jika terlambat. Terakhir, aplikasi ini juga memiliki fitur ekspor PDF dan Excel, serta fitur cetak langsung dari browser. Fitur ini dibuat menggunakan library DOM PDF dan Sparkspace serta JavaScript window print untuk print biasa. Selanjutnya kita bisa ke demo aplikasinya. Baik, selanjutnya kita akan ke demo penggunaan aplikasi ini. Pertama, kita mulai dari halaman login. Petugas atau admin di sini akan memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Jika datanya benar, sistem akan langsung membawanya ke halaman selanjutnya. Sini kita akan masukkan username admin dan passwordnya. Dan kita akan klik masuk. Di sini di dashboard kita dapat melihat ringkasan dari total jumlah buku, jumlah anggota, buku yang dipinjam, dan buku yang terlambat. Ini akan membantu admin dan mendapatkan gambaran umum secara cepat. Menu selanjutnya adalah data buku. Kita dapat melihat seluruh daftar buku yang tersedia, informasi seperti judul, pengarang, penerbit, tahun, kategori, jumlah, dan stok yang tersedia yang ditampilkan dengan jelas. Di sisi kanan di sini terdapat tombol edit dan hapus untuk mengelola data buku ini. Admin juga bisa menambah buku baru melalui tombol data tambah buku, lalu mengisi form data dengan lengkap. Baik, di sini kita akan mencoba menambahkan data buku. Admin kita akan klik simpan, maka data buku akan tertambah di sini. Kita akan mencoba tombol edit. Kita akan mencoba mengedit salah satu data buku. Di sini kita akan mencoba mengubah tahun terbitnya menjadi 2020, simpan perubahan, maka tahun terbitnya akan teredit atau terubah. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menghapus salah satu data buku. Kita akan menghapus buku ini, maka akan muncul notifikasi ini, apakah yakin ingin menghapus buku. Kita klik OK dan buku terhapus.
Selanjutnya kita mencoba fitur atau tombol cetak data. Di sini fitur cetak data berfungsi dengan semestinya. Baik, selanjutnya kita akan ke data anggota. Sama seperti data buku, admin di sini bisa menambah, mengedit, dan menghapus data anggota. Di sini di dalam data anggota ini tertampil informasi seperti nama, NIS, kelas, alamat, nomor HP. Baik, kita akan mencoba menambahkan data anggota. Kita klik simpan, maka data array echo akan tertambah di sini. Baik, kita akan mencoba tombol edit. Kita akan mencoba mengedit data. Di sini kita akan mengubah nomor HP-nya menjadi 7899. Simpan. Maka data nomor HP-nya akan teredit. Baik, kita mencoba menghapus salah satu data anggota. Di sini kita akan menghapus data si Dimas. Kita klik hapus. Oke. Maka data si Dimas akan terhapus. Di sini sama seperti data buku, di sini ada cetak data. Di sini selanjutnya kita akan ke menu peminjaman. Di sini admin bisa memilih anggota yang ingin meminjam buku. Kita coba di sini Rizky Maulana. Buku yang ingin dipinjam, strategi. Klik pinjam buku, kita bisa melihat di peminjaman, di data peminjaman. Di sini Rizky Maulana meminjam strategi pemasaran kontemporer, tanggalnya 2025 04.30 dan batas kembalinya 0507 dengan status dipinjam. Di sini juga ada fitur cetak data, ekspor PDF dan ekspor Excel. Ketika anggota ingin meminjam buku, di sini admin bisa mencoba atau mengembalikan buku yang dipinjam. Di sini kita akan mencoba mengembalikan buku yang dipinjam Rizky Maulana. Ketika sudah diklik, maka data di pengembalian buku ini hilang. Dan kita admin bisa mengecek di data pengembalian dengan tanggal kembali tanggal 30 dan 4/04. Dan admin di sini juga di data peminjaman admin bisa melihat buku yang dipinjam oleh Rizky Maulana menjadi statusnya dikembalikan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan untuk demo aplikasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.